Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Syafira Arita dari kelas 11 PPLG 7 nomor absen 18. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks KNN yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke sintaks yang pertama, yaitu pastinya adalah pip install pandas. Jadi ini adalah perintah untuk menginstal library pandas yang digunakan sebagai pengelola data dan analisis data. Lanjut, ada ke import numpy, ini sebagai pengoperasian matematika tingkat lanjut, dan ada pandas itu sebagai analisis dan pengelolaan data biasanya itu dalam bentuk tabel, dan import seaborn itu sebagai kayak visualisasi data, dan untuk matplotlib itu sebagai grafik dan visualisasi lainnya, dan yang terakhir ada OS sebagai file directory. Dan untuk df sama dengan pd.read_csv ini sebagai pemanggil tabel yang sudah, atau pemanggil data yang sudah saya simpan di drive sebelumnya, dan ini sudah berbentuk CSV. Jadi kita tinggal salin saja untuk linknya di sebelah sini, seperti itu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke sintaks selanjutnya, yaitu dengan menyiapkan data untuk model. Yang pertama, pastinya kita sudah punya datanya, dan untuk menyiapkan data itu kita tinggal menggunakan x_train atau training dan y_train, yang dimana ini x_train dan y_train ini diubah menjadi array yang nantinya akan ditampilkan menggunakan print x_train dan y_train di sebelah sini. Dan untuk x_train ini terdiri dari general health dan sleep hour. Ini sebagai input yang menjadi parameter untuk memprediksi target, sedangkan array-nya ini sebagai outputnya. Jadi untuk memprediksi output, maka diperlukan input, yaitu salah satunya general health dan sleep hour. Mungkin bisa kita lanjut ke sintaks berikutnya di sini untuk flatten. Jadi fungsi flatten ini adalah mengubah y_train jadi lebih rapi, jadi satu dimensi, dan ini agar format ini sesuai yang diharapkan. Dan ini untuk printnya kurang lebihnya sama seperti sebelumnya untuk mengeprint atau menampilkan. Dan mungkin kita bisa lanjut ke next sintaks berikutnya. Ada pemodelan dengan KNN. Kita udah masuk ke KNN-nya. Jadi di sini ini biasanya ditandai dengan from scalar neighbor, import key neighbor classifier. Ini biasanya sudah mulai. Dan di sini itu karena kita menggunakan untuk X ini menggunakan general health dan sleep hour, yang dimana tipe data dari general health itu menggunakan string, maka kita harus mengubah terlebih dahulu tipe data general health ini menjadi int. Sebenarnya bukan mengubah sih, lebih kayak sementara diubah agar bisa dibaca oleh sistem. Dan ini tuh menggunakan ordinal encoder ini dan untuk ini y-nya juga diubah menjadi bilangan biner, karena untuk y-nya itu hanya ada male atau female. Jadi kita bisa saja agar lebih mudah itu diubah menjadi biner. Dan ini ada
untuk membuat KNN, yang dimana jumlah neighbor classifier-nya itu 3. Biasanya itu semakin kecil angka k-nya ini semakin akurat, dan saya memilih 3 ini karena berada di tengah-tengah, yang dimana tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan selanjutnya itu adalah mempersiapkan data input yang nantinya akan diolah lagi agar outputnya itu berhasil benar sesuai data. Jadi di sini saya memilih sleep hour-nya 2 dan general health-nya itu adalah good. Dan di sini XNEO ini akan diubah menjadi array dan dikelola di reshape. Itu reshape ini kayak mengubah menjadi 2 dimensi agar ini tuh lebih akurat. Dan di sini maka sistem mulai ketika dijalankan akan mulai memproses, dan mungkin kita bisa langsung ke sintaks berikutnya, yaitu ada one hot encoder yang dimana itu mengubah vektor ini menjadi bilangan binar. Yang tadi seperti itu ada y-nya itu y-nya atau gendernya atau nama kolom itu sex. Nah, kalau sudah ketika di run akan di sini udah mulai nih di proses. Lanjut kita ke proses prediksi dengan model ini menggunakan CLV. Itu berarti jadi tuh diprediksi berdasarkan data yang sudah kita input tadi di sini, dan nantinya akan disimpan di y_new. Selanjutnya kita kan di sini sudah kelihatan nih 1. Namun ini masih dalam bentuk bilangan binar. Karena itu kita perlu mengubah lagi menjadi bilangan aslinya dengan lb titik inverse underscore transform y_new. Jadi yang awalnya biner jadi string lagi. Jadi diubah ke aslinya gitu. Yang dimana aslinya itu adalah male. Berarti untuk dengan dengan kolom sleep hour 2 dan general health-nya adalah good, itu gendernya adalah laki-laki. Karena sistem itu sudah kayak memproses mana sih yang sleep hour-nya 2 dan general health-nya itu good. Maka di situ kayak diproses, dicari datanya, dan nantinya keluarnya itu adalah gendernya male. Mungkin kita bisa lihat, namun sepertinya susah karena tidak kelihatan, dan ini berada di kolom mungkin kita bisa lanjut ke visualisasi data lainnya. Jadi ini dengan Matloid. Jadi grafik scatter ini dibuat untuk menambahkan hubungan antara ini general health dan sleep hour, dan lalu dikelompokkan berdasarkan berdasarkan gender. Namun di sini kita tambahin lagi tuh scatter misterius di sini untuk codingan. Dan ini variabel misterius ini berisi data baru dari general health yang akan divisualisasikan di sini. Jadi yang awalnya hanya titik ya, ini hanya female dan male, di sini tuh berubah jadi ada 2.
ada 3, sorry. Di sini ada female, male, dan misterius. Lanjut, kita ke Mysterious NP Array, yang dimana ini sebagai lebih ke visualisasikan yang tadi sudah divisualisasikan. Mungkin kita bisa langsung ke sintaks berikutnya, yaitu ada Extrain yang berisi fitur general health dan sleep hour yang digunakan untuk melatih model dan memprediksi target. Itu di sini. Dan di sini ada menghitung jarak dengan Euclidean, dan ini adalah jadi menghitung jarak antara data baru dan data pelatihan ini dihitung untuk menganalisis kedekatannya, dan biasanya ini itu menganalisis dengan data kedekatan dengan data sebelumnya itu. Dan di sini kayak diproses seperti ini, dianalisis gimana sih, seberapa dekat apa sih. Dan selanjutnya itu karena sudah diproses-proses seperti ini, kita tinggal menambahkan kolom itu, kolom jarak, maka akan muncul seperti ini di sini. Lanjut, sebelum itu kita juga harus mengubah general health ini menjadi int, mengubah sementara, dan untuk y-nya itu diubah juga menjadi bilangan biner, kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Dan di sini untuk y-testnya itu adalah seperti ini, kayak apa ya, untuk y-printnya itu y-test testingnya. Kalau sebelumnya itu ada apa ya, lebih ke pelatihan atau coba-coba, dan ini ada testingnya, maka testingnya itu ada di sini tuh kan good, itu good, dan ini bla 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 sampai selesai. Dan di sini y-trainnya itu udah diubah menjadi bilangan biner, yaitu ada male yang berarti laki-laki itu 1 dan female itu 0. Dan ini kita mulai masuk ke prediksi ya, yang dimana ini prediksi itu, yang dimana ini memprediksi data ujinya, lalu datanya ini akan disimpan dan diproses kembali oleh. Selanjutnya kita akan menghitung akurasi, yang dimana menggunakan scalar matrix dan accuracy import to accuracy score, yang dimana ini y-test, y-prediction. Nanti maka akan dibandingkan dengan nilai target sebelumnya, dan ketika hasil dari itunya ditampilkan, maka akurasi yang didapat adalah 0,5. Dan terakhir ada precision. Precision ini itu diukur seberapa tepat sih si model ini, dan seberapa tepat
apa ya, seberapa tepat sih si model ini dalam memprediksi, dan ini tuh akan cara kerjanya juga sama seperti akurasi sebelumnya, namun ini tuh lebih ke seberapa apa ya, lebih mungkin beda apa ya, seberapa tepat. Nah kan kalau ini kan dibandingkan, kalau ini tuh di analisis berapa tepatnya gitu loh, dan untuk precisionnya itu juga 0,5. Lanjut dengan merecall itu, jadi ini recall ini memanggil mengukur kemampuan model seberapa akurat itu dalam mendeteksinya si model itu. Lalu hasil itu recallnya itu di print, yang dimana recallnya itu, hasil dari recallnya itu adalah 1.0. Dan selanjutnya kita ada menghitung F1 score, dan F1 score ini sebagai rata-rata harmonis, rata-rata antara precision dan recall. Dan hasil yang kurang lebih kerjanya pun juga sama, yaitu dengan memproses terus, dan hasil yang didapatkan adalah 0,66666 sekian. Dan untuk hasil, dan yang terakhir itu ada classification, dimana classification ini berfungsi sebagai evaluasi lengkap yang termasuk precision, recall, F1 score, dan support setiap target itu seperti ini kurang lebihnya. Jikalau kita run, mohon maaf sebelumnya karena ketinggalan, saya akan menjelaskan sinaks yang terakhir dengan, yaitu MCC atau Method Correlation Coefficient, yang merupakan itu evaluasi untuk mengukur kinerja. Jadi kurang lebihnya sama seperti ini, sama seperti sebelumnya. Dan di MCC ini itu ada nilai baik jika -1 ini menunjukkan kinerja yang buruk, dan jika nilainya itu +1 sebagai kinerja yang sangat baik, dan sedangkan 0 itu adalah tidak, model ini netral, tidak lebih baik daripada tebakan acak. Dan setelah perhitungan selesai, nilai MCC ini itu disimpan ke dalam variabel, dan nantinya akan diperlihatkan di sebuah bagian sini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.